Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Nuraini, NIM 22180369, jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai rapat. Rapat merupakan suatu media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Rapat merupakan alat untuk mendapat mufakat melalui musyawarah kelompok. Di samping itu juga merupakan media pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Rapat terdiri dari dua macam, yaitu rapat formal dan rapat informal. Rapat formal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat pemberitahuan sebelumnya melalui undangan. Pada umumnya, pemberitahuan disertai dengan agenda rapat. Rapat informal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapatkan panggilan atau pemberitahuan secara langsung. Rapat ini dilaksanakan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara mendadak. Adapun yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat. Yang pertama, melihat tujuan rapat. Perhatikan tujuan atau agenda penyelenggara suatu rapat, misal untuk memecahkan masalah, membuat sebuah keputusan, atau mengumpulkan informasi. Dan yang kedua, yaitu mempersiapkan peserta rapat. Persiapkan konsep surat undangan dengan baik, periksa dan pertimbangkan lagi daftar orang yang diundang dalam rapat, dengan dasar besar kecilnya kontribusi mereka terhadap agenda rapat. Konsultasikan dengan atasan tentang daftar undangan rapat tersebut. Utamakan dalam hal mana yang khususnya perlu dan tidak perlu diundang. Mintalah petunjuk pada atasan tentang siapa yang nantinya akan memimpin jalannya rapat. Menjadi moderator jika diperlukan serta menjadi notulen. Rapat sehari sebelum pelaksanaannya. Pastikan kehadiran orang-orang yang diundang dalam kegiatan rapat. Jika tidak bisa hadir, minta mereka mewakilkan pada orang yang kompeten terhadap masalah yang hendak dibahas. Yang ketiga, mempersiapkan ruangan. Salah satu dari sekian banyak hal yang harus dilakukan dalam rapat adalah mempersiapkan ruangan di mana rapat akan diselenggarakan. Hal ini harus dilakukan sebelum rapat diselenggarakan dan sebelum undangan dikirim keluar kepada para anggota. Ruangan sebaiknya dipilih yang nyaman dan sesuaikan dengan jumlah peserta yang akan hadir pada rapat. Kalau melibatkan instansi di luar kantor, cek lagi jumlah orang yang akan hadir pada rapat yang hendak diselenggarakan, karena akan mempengaruhi jumlah meja kursi yang harus dipersiapkan sekaligus snack atau makanan yang hendak disediakan. Atur pula tata letak meja dan kursi sesuai dengan keperluan rapat. Rapat membuat daftar acak. Apabila hal yang akan dibicarakan dalam pertemuan yang akan diselenggarakan telah ada, maka acara dalam suatu pertemuan harus dibuat dua sistem dan disusun secara sistematis dengan cara membuat suatu pokok-pokok acara dalam garis besar. Tunjuk orang-orang yang akan duduk sebagai moderator bila perlu serta notulen rapat. Rancang acara rapat itu sesingkat mungkin dan kalau bisa sebelum makan siang rapat sudah dilakukan untuk menghemat biaya rapat. Yang kelima, mempersiapkan bahan rapat. Bersama waktu dengan mempersiapkan undangan kepada para peserta rapat, maka sekretaris harus juga mempersiapkan bahan yang digunakan dalam rapat atau pertemuan dimaksud. Bahan-bahan itu dapat berupa acara atau agenda rapat pada waktu itu, hasil rapat yang lalu, kertas-kertas kerja dari pertemuan peserta yang akan dibahas, dan lain-lain. Sebaiknya bahan-bahan rapat itu sudah difotokopi sejumlah peserta dan sudah siap sehari sebelum pelaksanaan rapat. Kegiatan terakhir ini penting guna memfokuskan peserta dalam kegiatan rapat yang sedang berlangsung. Yang keenam, ada mempersiapkan peralatan rapat.
Di dalam penyelenggaraan suatu pertemuan biasanya dibutuhkan alat-alat yang diperlukan untuk menulis. Sekretaris harus membuat suatu daftar keperluan untuk memenuhi kebutuhan ini. Alat-alat yang biasanya diperlukan dalam hal ini adalah papan tulis, spidol, flipchart, overhead project atau slide projector, LCD, tipe recorder untuk merekam jalannya rapat jika perlu, alat-alat kelengkapan menulis seperti misalnya jepit kertas, klip kertas, perforator, staples dengan isinya, gunting, cutter, peruncing pensil, dan lain-lain. Selagi segala sesuatu peralatan tersebut harus telah dipersiapkan oleh sekretaris dan telah disedia pada waktu rapat dimulai. Yang selanjutnya ada membuat notulen atau risalah rapat. Apa itu notulen dan risalah rapat? Notulen atau risalah rapat adalah catatan singkat tentang suatu pembicaraan dalam rapat yang perlu dicatat yang bagian penting saja. Pada dasarnya susunan notulen terdiri dari judul atau topik, waktu dan tempat, pemimpin rapat, jumlah yang diundang hadir atau tidak, acara rapat yang disebutkan secara berurutan dari pembuka sampai penutup, jalannya rapat, tempat, tanggal, bulan, dan tahun, tanda tangan pembuat notulen atau sekretaris, tanda tangan penasehat notulen oleh ketua rapat. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat notulen. Setiap apa yang dibicarakan hendaknya disebut nama pembicaranya. Yang kedua, bila rapat diselenggarakan secara berkala, maka notulen hendaknya diberi nomor. Setelah selesai rapat, bila perlu notulen disempurnakan dan disahkan untuk kemudian dibagikan kepada peserta rapat agar diketahui dan dijadikan bahan pemikiran selanjutnya. 4. Agar seluruh keputusan yang telah disepakati dalam rapat dapat dijadikan pegangan bersama, maka notulen perlu menjadikan bukti atau pedoman. Yang kelima, keputusan yang telah disepakati hendaknya dicatat secara teliti. Dan yang keenam, waktu dimulai dan ditutupnya rapat hendaknya dicantumkan. Cukup sekian presentasi rapat dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.